ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dominika Remetua, sarjana filsafat, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di sekolah SMP Negeri 1 Fenaha, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan ini pada tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 7 dengan elemen kemampuan dan keterbatasanku. Subelemen aku memiliki kemampuan. Untuk lebih jelas, berikut adalah video pembelajaran saya. Saya mohon kritik dan saran agar kedepannya pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, luar biasa. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita melaksanakan kegiatan proses belajar kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Kepada Bibiana, dipersilakan. Dalam Bapa dan Amin. Ya Tuhan, kami berkuasa ingin sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Dan Amin. Terima kasih kepada Bibi. Dipersilakan untuk semua duduk. Apa kabar semua hari ini? Baik. Baik. Berharap kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan proses belajar kita pada hari ini. Agar semua proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Ibu lihat semua sudah dalam keadaan rapi, kebersihan kelas juga sudah. Untuk itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Adriana Yugusan, Alfrida Tue, Amarta Ketang, Alfrida Punaha, Bibiana Imsi, Bertila Kemon, Victor Imsi. Semua hadir ya hari ini ya? Semua hadir? Hadir. Baik, kehadiran sangat baik. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang aku memiliki kemampuan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam proses pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah proses pembelajaran ini. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ya. Untuk itu ada, perhatikan di layar, ada 3 pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada kalian berkaitan dengan materi aku memiliki kemampuan. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu kemampuan diri? Ya. Kemampuan diri adalah kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Apa saja kemampuan yang dimiliki
orang. Kemampuan yang dimiliki adalah melukis, olahraga, bernyanyi, dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menggunakan kemampuan yang kamu miliki dalam kehidupan sehari-hari? Untuk saling membantu satu sama lain demi kesejahteraan, kebahagiaan, serta melayani sesama sesuai dengan kehendak. Ya, Ibu. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Bagian pertama, menemukan kemampuan diri. Kemampuan diri. Ibu akan dengar instruksi dari Ibu baik. Ibu akan membagi lembar kerja kepada anak-anak. Di dalam lembar kerja itu ada kolom kemampuan yang harus kalian isi. Masing-masing ya. Ya, setelah selesai mengisi, kalian akan bertukar lembar kerja itu kepada teman. Maksudnya kepada teman untuk teman mengisi lagi kolom itu dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh kalian yang belum kalian isi. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana cara mengisi lembar kerja itu dengan melihat kemampuan yang kalian miliki dalam diri kalian masing-masing. Oke, baik. Ada beberapa gambar. Beberapa gambar, 4 ya. 4 gambar yang ada di layar. Kalian boleh amati gambar tersebut. Gambar yang pertama tentang apa? Bermain bola. Yang kedua? Bernyanyi. Yang ketiga apa? Lalu yang keempat? Fotografi. Baik, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk mengisi kolom yang ada di depan kalian. Oh iya, apa punya? Ya, terus. Oh ini apa? Menjadi guru. Semua sudah pegang dia punya pekerjaan? Sudah. Tidak dipegang teman punya lagi ya? Oke, selanjutnya karena sudah menemukan kemampuan diri, teman juga sudah membantu kalian, lalu sudah merumuskan cita-cita kalian juga. Sekarang yang kalian buat adalah sharing kesulitan apa
yang saya hadapi atau alami tadi saat menemukan kemampuan yang ada di dalam diri saya. Pasti kan punya merasa, saya punya kemampuan apa ya, ya kan? Ya, jadi sekarang Ibu minta kalian, adakah yang di sini yang mau sharing kesulitan apa yang tadi dia hadapi saat dia menemukan atau menentukan kemampuan apa yang ada dalam dirinya? Siapa? Oh, Petrus, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik. Saya akan menyampaikan kesulitan yang ada dalam diri saya. Ketika saya melihat gambar dan mendengarkan ibu menjelaskan tentang kemampuan saya, maka saya jadi tahu kemampuan saya adalah memainkan alat musik, dan saya akan belajar dan mengembangkan kemampuan yang ada pada diri saya. Ya. Sekarang juga untuk Petrus dulu. Potensi diri. Berbicara tentang potensi diri, apa yang kalian pikirkan? Ya kan, pasti kalau dengar potensi diri, apa ini potensi diri? Mengapa itu penting? Mengapa itu penting? Dan pernahkah kalian maksudnya terlintas dalam benak kalian tentang potensi diri itu? Pasti pernah toh? Pernah dengar kata potensi diri. Ya, untuk itu sekarang kita akan melihat di dalam artikel kata potensi itu adalah apa? Potensi adalah kemampuan. Sedangkan diri adalah diri sendiri. Jadi potensi diri itu maksudnya adalah kemampuan diri sendiri. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Ya. Dengan proses kita yang sebelumnya kalian sudah dapat menemukan potensi diri kalian. Jadi setelah proses pembelajaran ini kalian sudah bisa mengembangkan potensi diri kalian masing-masing. Bisa? Bisa. Ya. Sekarang kita masuk pada pembacaan teks kitab suci oleh Revelina. Persilakan. Perumpamaan tentang talenta. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti si orang. Sekarang kalian akan kerja kelompok. Tapi sebelum kerja kelompok, Ibu minta kalian berdiri sebentar. Ya. Belum semangat. Lebih semangat lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, masih semangat? Masih. Silakan duduk. Ya, di layar ada berapa ya? 4 pertanyaan. Silakan kalian kerja pertanyaan itu dalam kelompok. Ya, dalam kelompok ya. Ya, perhatikan di layar sana ada pertanyaan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyaksikan hasil kelompok kami. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah, walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda. Sikap apa saja yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang dimiliki? Sikap yang perlu dikembangkan adalah rendah hati, bersyukur, berlatih dengan tekun, disiplin, dan tegak yang kuat, bersedia mengembangkan kemampuan, menyertakan Tuhan dalam mengembangkan. Faktor apa saja yang menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan: sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba, saran dan perasaan, biaya, uangnya, dukungan dari orang tua, kurang dukung teman. Cara apa yang dapat membantu kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Cara mengembangkan kemampuan: rendah hati, bersyukur, berlatih dengan tekun, disiplin, dan tegak yang kuat, bersedia mengamalkan kemampuan, menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Oke, baik, terima kasih Clara. Marta, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Marta. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Mengapa Allah memberikan kemampuan yang berbeda kepada manusia? Setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah, walaupun dalam kadar dan jumlah yang berbeda. Perbedaan itu sejak semula dikehendaki Allah agar manusia saling membantu dan mengembangkan. Nomor 2. Sikap yang perlu dikembangkan adalah rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin, dan yang kuat, bersedia mengamalkan kemampuan, menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Nomor 3. Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan: sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba. Nomor 4. Cara mengembangkan kemampuan: rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin, dan tekad yang kuat, bersedia mengamalkan kemampuan, menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Oke. Terima kasih Regina, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Regina. Kelompok 3 dipersilakan. Boleh di situ.
menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan. Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan: sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba. Sarana dan prasarana kemampuan: menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk, tepuk tangan. Ya. Itu presentasi kelompok tentang mengenal potensi diri dalam teks Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Tadi mengapa Allah menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda? Kesimpulannya, setiap orang sudah dianugerahi kemampuan oleh Allah dalam kadar dan jumlah yang berbeda-beda, ya. Lalu faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan: sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba, dan lain sebagainya, ya, yang perhatikan di sana di layar. Lalu cara mengembangkan kemampuan: rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin. Itu cara untuk mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Melatih diri terus menerus. Lalu tak lupa menyertakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan. Tuhan menyertai kita dalam segala hal yang kita akan buat, ya, terlebih dalam mengembangkan kemampuan. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah mempelajari hari ini materi tentang aku memiliki kemampuan. Ibu harap setelah proses ini kalian dapat mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Bisa? Bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, sekarang kita masuk pada bagian refleksi dan aksi. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama telah mempelajari tentang kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Kita ingin selalu mengembangkan kemampuan yang kita miliki agar berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Pada saat ini kalian dengan hening merefleksikan kemampuan yang kalian miliki dan kemampuan yang saya miliki akan saya kembangkan dan dengan mengembangkan kemampuan itu akan berguna bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain. Ini kita masuk pada kegiatan penutup lagu dan berdoa. Lagu. Masih ingat lagu? Masih. Ibu tanya dulu, dari tadi itu senang nggak tidak? Senang. Sudah menemukan kemampuan yang kalian miliki? Sudah. Apa? Hidup ini adalah Kesempatan. Oke, silakan berdiri. Oh, yang angkat. Hidup ini. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
dengan doa. Kepada Romanus untuk maju ke depan, bawakan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Romanus lewat sini saja. Ya, silakan duduk untuk semuanya. Oke, pertemuan kita sudah selesai ya. Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi secara aktif, penuh semangat, interaksi yang baik bersama Ibu. Ibu harap kemampuan yang kalian miliki kalian dapat mengembangkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, terlebih khusus bagi orang tua. Sekian dan terima kasih.